Selamat siang, perkenalkan nama saya Antonio Victor Smiring. Saya berasal dari Program Studi Teknik Komputer, Fakultas Teknik Elektronik dan Komputer, Universitas Kristen Satya Wacana. Adapun tugas ini dilakukan untuk memenuhi tugas Artificial Intelligence yang diampu oleh Pak Tianta. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang presentasi yang saya buat mengenai algoritma ASTAR, yaitu merupakan salah satu algoritma dari kategori heuristic search, di mana algoritma definisinya sudah diketahui. Untuk dalam kasus kali ini, saya akan menggunakan algoritma ASTAR untuk melakukan predictive maintenance untuk mencari spare part atau part. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang predictive maintenance. Predictive maintenance merupakan bentuk pemeriaan yang langsung memonitor kondisi dan kinerja dari equipment pada saat operasi normal untuk mengurangi kerusakan atau failures di waktu mendatang. Predictive maintenance ini sendiri melakukan pemeriaan sebelum kondisi yang tidak diinginkan terjadi, misalkan terjadi kerusakan atau failures. Jadi berbeda dengan preventive maintenance, sehingga algoritma ini menjanjikan keefektifan dari segi biaya dan waktu karena melakukan kegiatan-kegiatan maintenance sesuai dengan rencana yang dilakukan. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ASTAR. Dari sumber yang saya dapat, algoritma ini yang paling dikenal dalam kategori best first search, yang merupakan perpaduan antara uniform cost search dan greedy best first search. Nah, untuk konsepnya ini sendiri, algoritma ini melakukan transfer satu persatu pada tiap simpul untuk memperoleh lintasan terpendek. Jadi, konsepnya ini merupakan pengembangan dari algoritma Dijkstra dengan rumus yang seperti tertera pada PowerPoint, yaitu Fn sama dengan Gn plus Hn, di mana Fn yaitu biaya yang dibutuhkan, lalu Gn yaitu biaya yang ditempuh dari node asal, dan Hn nilai perkiraan dari node saat ini ke tujuan. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan dalam bentuk contoh. Misalkan saya memiliki satu sistem komputer seperti yang terlihat. Jadi saya ingin memeriksa dari hardware hingga softwarenya, sehingga anggaplah S itu di bagian software, sehingga terus di bagian dalam-dalamnya hingga bagian bagian akhirnya. Nah, untuk dalam kondisi ini sendiri mungkin saya analogikan dengan bentuk angka dalam bentuk huruf agar memudahkan kita dalam memahami algoritma ini. Jadi anggaplah dari S ke E. Jadi karena dari S ke E, kita lihat dari S ini sendiri bisa melewati A, B, dan C. Mula-mula kita akan menganalisis dari S ke A. Jadi S ke A itu memiliki edge sebesar 7. Dan kita lihat di setiap node memiliki nilai, karena ini memang konsep dari heuristic search, yang bernilai 9. Sehingga S ke A kita masukkan ke dalam open list. Nah, open list ini sendiri merupakan tabel yang digunakan sebagai penanda untuk kita telah melakukan pencarian pada node jalur tersebut, dan setelahnya kita melakukan pencarian dari open list ini sendiri untuk kita masukkan ke dalam close list sebagai satu jalur yang benar-benar kita gunakan untuk melakukan best first search. Nah, di mana kita bisa lihat seperti ini. Kita akan lanjutkan dari S ke B. Kita lihat dari S ke B berjarak 2, dan nilai node B ini sendiri 7. Jadi 2 tambah 7 sama dengan 9. Kita masukkan ke dalam open list dengan ketentuan di mana kita mengurutkannya dengan dari harga terendah. Jadi seperti berikut. Nah, selanjutnya kita akan langsung ke dalam S ke C dengan berjarak 3 dengan C bernilai 8. Sehingga 3 tambah 8 sama dengan 11. Kita langsung masukkan ke open list seperti ini. Lalu selanjutnya kita lihat di mana S sudah kita telusuri semua jalurnya, maka S sudah kita bisa letakkan ke dalam close list dengan nilai nodenya sebesar 10, nilai heuristiknya. Nah, untuk selanjutnya kita lihat dari open list di mana nilai terendahnya yaitu 9. Sehingga kita bisa masukkan B ini ke dalam close list, kita bisa pindahkan seperti ini. Nah, karena di close list kita sudah sampai di titik B, maka pencarian kita lanjutkan. Jadi kita anggap saja mulai dari titik B. Jadi S kita lakukan SBD, SBH, dan SBA. Nah, mula-mula kita cari SBA. Jadi dari S ke B berjarak 2, dari B ke A berjarak 3, sehingga kalau ditotalkan
2 tambah 3 dan juga ditambah node A sendiri nilai heuristiknya bernilai 9 sehingga hasilnya menjadi 14. Nah, karena awalnya ini bernilai 16 dan selanjutnya bernilai lebih rendah, maka kita langsung ganti nilai awal itu tersebut dengan harga yang paling terendah sehingga kita masukkan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan lanjut ke SBD. Jadi 2 tambah 4 ditambah 8 sama dengan 14. Kita masukkan ke open list. Lalu SBH 2 tambah 1 tambah 6 sama dengan 9 kita masukkan. Semua jalur yang sudah kita cari, maka kita bisa langsung masukkan node H ke dalam close list. Seperti ini. Nah, untuk selanjutnya kita lakukan pencarian SBHF. Untuk selanjutnya, jadi 2 tambah 1 tambah 3 tambah 6 sama dengan 12. Kita langsung masukkan ke dalam open list. Selanjutnya SBHG 2, 1, 2, 3 sama dengan 8. Kita langsung masukkan ke open list. Nah, selanjutnya kita bisa langsung pindahkan nilai G ke dalam close list karena sudah kita telusuri semua nilai G. Nah, karena G hanya memiliki satu jalur di mana G pasti langsung melewati E, maka dari itu semua komponen sudah kita cek. Jadi maka dari itu SBHGE itu perlu dilakukan pemeliharaan. Nah, maka dari itu dari sistem komputer yang ada, misalkan dari software ya, misalkan dari virtual machine atau misalkan kontainer atau misalkan dari perangkat-perangkat ini, misalkan RAM-nya perlu dilakukan pemeliharaan dan segala macamnya. Sehingga kita bisa lihat dari total harganya 21 tambah 2 tambah 2 sama dengan 7. Nah, untuk pseudocode-nya bisa terlihat seperti berikut. Nah, mungkin untuk selengkapnya mungkin Bapak bisa melihatnya di PowerPoint saya yang akan saya kumpulkan. Lalu selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam program yang saya buat untuk membuktikan algoritma ini. Jadi saya membuatnya di Google Colab dan menggunakan bahasa Python 3. Nah, jadi saya membuat fungsi untuk menjalankan algoritma Astar, di mana konsep-konsep saya jelaskan seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan juga saya membuat fungsi getNeighbors untuk mengget semua tetangga-tetangga yang jalur yang mungkin lewat, yang kemungkinan bisa lewat seperti itu. Lalu selanjutnya saya melakukan penginputan fungsi untuk menginput nilai heuristik dan juga graph jaraknya dari node edge segala macam. Nah, jadi karena saya melakukan pemeliharaan total dari sistem komputer, jadi saya bisa melihat bahwa seperti ini, bahwa ada 5 part yang harus saya pelihara, harus saya maintenance lagi seperti itu. Nah, untuk dari algoritma Astar ini sendiri memiliki kelebihan, yaitu lebih cepat untuk melakukan predictive maintenance karena jumlah loopnya yang lebih sedikit. Jadi karena loop semakin sedikit, jadi waktu yang dibutuhkan semakin sedikit seperti itu. Nah, untuk algoritma ini sendiri cocok juga dilakukan untuk melakukan pencarian jalan. Misalkan kita melakukan perjalanan dari kota misalkan dari Semarang mau ke Salatiga. Jadi kita bisa melakukan algoritma ini untuk membuat aplikasi tentang map seperti itu. Nah, untuk itu sekian dari presentasi saya. Jadi mohon maaf jika saya ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih. Selamat siang.